Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali di channel kita yaitu channel Agile Mentor. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah yang bertepatan pada tahun 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya diberikan keberkahan dan kesuksesan dari waktu ke waktu, dan dengan demikian maka marilah kita mulai dengan suatu semangat yang baru, di mana mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita bisa memberdayakan diri kita supaya kita lebih baik lagi ya. Oke, tidak berlama-lama teman-teman semuanya, karena kita juga diburu waktu, karena waktu itu merupakan target kehidupan dari kita ya. Dalam hal ini sebagai seorang muslim, target waktu kita adalah bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang bermanfaat dari waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya ya teman-teman semuanya. Oke, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang sederhana kepada teman-teman semuanya. Oke. Terutama bagi komunitas yang mahasiswa atau bagi teman-teman peneliti, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan sederhana, kenapa banyak orang punya data tapi tetap salah mengambil keputusan? Nah, ini juga merupakan suatu PR, di mana ini ketika kita juga dalam hal persaingan bisnis ya, kita analisis pasar tetapi kita memutuskan suatu keputusan atau kesimpulan yang salah, maka ini akan menjadi bumerang ya bagi perusahaan kita. Ya, ini insight pada pertemuan ini adalah bagaimana kita bisa menyimpulkan suatu fenomena permasalahan di lingkungan kita ya dengan baik gitu ya. Nah, ini karena memang core problemnya adalah kita tidak bisa atau tidak tahu cara membaca data ya, ketika kita mendapatkan problem permasalahan ketika mengambil keputusan yang salah ya, terutama dalam bagaimana kita menganalisis data ya, terutama juga data-data persaingan bisnis, dan kita teman-teman tidak bisa mengolahnya dengan baik. Ini karena memang kita tidak tahu cara membaca data dengan baik ya. Oke, di channel Agile Mentor ini kita hanya belajar tools bukan hanya belajar tools untuk penelitian statistik ini ya, tetapi kita akan belajar bagaimana kita cara berpikir yang baik, cara menganalisis yang baik, dan bagaimana cara kita mengubah data menjadi suatu insight yang tepat gitu ya. Oke, dan hari ini saya akan tunjukkan secara nyata ya, bagaimana saya terutama dalam mengolah data penelitian menggunakan Smart PLS dan NVivo gitu ya. Ini kami ambil dari studi kasus nyata. Kita akan coba bedah langkah demi langkah ya, dari nol sampai kita paham gitu ya. Oke, kita pelan-pelan ya teman-teman, karena kalau percepatan barangkali ada hal kata-kata yang terlewat ya. Kita enjoy saja ya, kita tapi sersan ya, serius tapi santai ya. Oke, dan kita akan membahas terkait dengan yang nama takut ada yang masuk. Oh ya, terkait dengan mix method ya teman-teman semuanya ya. Oke, kenapa kita membahas tentang ini ya, memang tadi ya teman-teman, kita ingin ketepatan dalam bagaimana lebih tepat lagi, bukan berarti satu metode analisis terkait dengan kuantitatif itu tidak benar, bukan demikian ya, tapi ini bagaimana kita membangun suatu fondasi dari hasil pengolahan data ini supaya kita lebih dig down, lebih bisa dimaknai secara komprehensif ya, sehingga kita menggunakan yang dinamakan mix method ya. Oke, jadi mulai dari mindset dulu ya teman-teman semuanya. Ini kita langsung ke studi kasus tentang di lingkungan kita yang sering kita gunakan, yaitu tentang mobile JKN ya teman-teman ya. Tahu mungkin ya terkait dengan BPJS ya. Tapi sebelumnya saya mempunyai suatu pertanyaan teman-teman ya. Apa yang membentuk pengalaman pengguna gitu ya dalam hal ini, dalam menggunakan mobile JKN ya.
Nah ini tentunya awalnya memang kita pikir secara sederhana, tinggal kita pakai statistik terus nanti lihat hasilnya seperti apa, ya, oke. Dan ini memang, suatu hal yang lumrah ya sebetulnya dalam hal ini kita melihat hasil penelitian signifikan dan tidak signifikan, tetapi kita juga harus bisa melihat, kenapa ini signifikan, kenapa ini tidak signifikan ya. Jadi statistik, memang tidak bisa menjelaskan, secara, detail yang secara ya di sinilah kita perlu, menggunakan, mix method gitu ya. Jadi, teman-teman semuanya, kenapa kita menggunakan, mix method ini bukan sekedar, gabungan 2 metode ya. Jadi, teman-teman semuanya yang perlu kita perhatikan adalah, ini adalah bagaimana kita, apa namanya, deep thinking ya. Jadi, berpikir, lebih dalam gitu ya. Jadi di sini kami akan, apa namanya, alat analisa yang digunakan itu, menggunakan, eee, Smart PLS dan juga menggunakan, eee, Vivo ya. Ini, 2 tools saja ya, dibatasi pada kesempatan yang sangat, terbatas ini. Jadi kalau kita lihat bayangkannya ya gitu teman-teman semuanya, kalau kita menggunakan Smart PLS kita untuk melihat peta gitu ya. Kalau, kita bandingkan, 2 alat ini ya, kalau Smart PLS itu teman-teman untuk melihat peta penelitian kita ya. Kalau NVivo itu adalah bagaimana kita bisa memahami cerita di balik perjalanan gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita keduanya digabung ya, jadi kita tidak hanya, tahu arah gitu ya teman-teman semuanya, tapi juga, kita bisa memahami realitasnya gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini mengerti ya teman-teman ya? Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan, Smart PLS ya. Jadi, kita masuk ke Smart PLS, kalau ada teman-teman yang benar-benar baru ya anggap saja Smart PLS itu adalah, yang belum mengenal Smart PLS ya. Jadi Smart PLS itu semacam tools ya untuk menjawab, misalkan apakah X, mempengaruhi Y ya, seperti itulah sederhananya ya teman-teman semuanya. Nah ini, dalam penelitian saya ini, saya akan coba, apa namanya, rangkum ya secara sederhana terkait dengan, apa namanya tadi, kalau Smart PLS ini adalah kita untuk bisa menjawab, X mempengaruhi Y gitu ya. Nah ini, terkait dengan penelitian saya ini terkait dengan, perceived value terhadap, customer experience gitu ya. Jadi, di sini ya terkait dengan perceived, value terkait dengan customer experience dalam artian menggunakan, apa namanya, mobile mobile JKN gitu ya teman-teman semuanya. Jadi di sini, multi analysis perceived value terkait dengan, apa namanya, berkaitan dengan, consumption value gitu ya. Nah ini value ini tidak bisa diukur langsung ya teman-teman semuanya. Jadi kita pakai indikator ya. Nah di antaranya, ada kemudahan ya, ada efisiensi, terus juga terkait dengan informasi gitu ya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Nah ini, muncul istilah penting gitu teman-teman semuanya, di Smart PLS ini ada beberapa istilah penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah terkait dengan, outer loading gitu ya. Jadi outer loading ini ya untuk mengukur apakah indikator ini cocok dengan variabelnya atau tidak gitu ya. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan, nah kalau di sini ya kita persingkat penelitiannya bahwa pada prinsipnya gitu ya ketika kita ingin menggunakan Smart PLS ini ingin melihat pengaruh langsung apakah berpengaruh positif atau negatif gitu ya. Oke, kalau berpengaruh positif baik variabel yang dipengaruhi maupun yang mempengaruhinya itu ketika masing-masing naik maka semuanya naik. Tetapi kalau berlawanan arah ini biasanya pengaruhnya adalah negatif. Itu secara sederhananya ya teman-teman. Jadi di dalam penelitian ini ada beberapa variabel laten ya, tapi
kita persingkat saja supaya lebih jelas, terutama bagi teman-teman yang baru mendengar gitu ya. Istilah penelitian ini, kita, gambarkan ya ada pengaruh gitu ya teman-temannya. Nah ini juga di dalamnya juga terdapat dalam variabel laten itu ya terdapat beberapa indikator gitu ya. Ya, dikasih contoh, ada 3 misalkan indikator, 3 kelompok besar gitu ya. Nanti kalau di penelitian yang, detailnya banyak ya, setiap, variabel laten itu terdiri dari beberapa indikator-indikator yang tidak hanya satu ya, tapi ini hanya untuk bisa menggambarkan kepada teman-teman bahwa, penelitian itu, ini kita, studi kasus untuk bagaimana kita melihat, hasil penelitian variabel, eksogen mempengaruhi variabel endogen ini apakah signifikan atau juga bisa mempengaruhi secara positif atau tidak ya. Kalau signifikan itu di mana H0 diterima ya, ini juga teman-teman, confidence interval untuk penelitian sosial biasanya 95% dan, teman-teman yang perlu kita garis bawahi, kalau kita mempunyai suatu teori-teori yang cukup jelas berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ini kami sarankan menggunakan, one tail ya. Di one tail itu T kritisnya atau T tambahnya adalah 1,645 ya, berbeda dengan kalau misalkan kita menggunakan two tail ya. Kalau two tail itu adalah, satu, bukan 1,6, ya lebih besar lagi ya. Nah ini, teman-teman yang perlu kita, garis bawahi ya, untuk one tail ini teman-teman, ya artinya kita harus, bisa melihat apakah penelitian ini, bisa, sudah ada, penelitian yang memang secara teori, lengkap gitu ya, dan ini juga menjadi, bahan untuk bagaimana, ini menggunakan one tail atau two tail ya. Kalau, menggunakan two tail itu T kritisnya jauh lebih besar ya, 1,9-an ya, 1,96 gitu ya, kalau ini 1,6 gitu ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap nanti hasil dari, penelitian kita ya teman-teman semuanya ya. Jadi, itu ya, yang pertama ada beberapa istilah penting di dalam bagaimana kita mengolah, data menggunakan, Smart, PLS ya. Jadi kembali kami ulang ya, di sini kalau di Smart PLS itu mindsetnya adalah terdiri dari beberapa variabel, laten gitu ya. Ngelola saja dua saja dulu supaya untuk bisa memahami ya prinsipnya. Nah ini mempengaruhi variabel, eksogen, mempengaruhi variabel endogen yaitu di dua filie ya. Nah di sini juga ada beberapa, indikator-indikator ya. Nah indikator-indikator. Oke ya. Ada beberapa indikator-indikator dan ini ada beberapa, hubungan ya, kalau misalkan hubungan antara di sini, variabel laten dengan, indikatornya ini, kita kenal dengan istilah, outer loading ya. Jadi, outer loading ini adalah untuk mengukur apakah indikatornya cocok dengan variabelnya gitu ya. Nah jadi, ini, outer loading ini teman-teman semuanya oke. Nah ini kalau ini indikator, ini variabel, ini apakah kalau outer loading itu, indikator ini, betul-betul cocok tidak gitu ya, dengan variabelnya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan, berdasarkan, penelitian dari Hare kalau di atas 0,7 ini berarti valid ya, ini 0,7 ya, ini bermakna teman-teman, bermakna valid ya. Nah terus juga, di Smart PLS ini ya ada yang diistilahkan, AV ya. Ya AV ini adalah untuk mengukur, seberapa kuat variabel bisa menjelaskan datanya gitu ya. Oke ya. Nah, teman-teman semuanya ada juga, kalau di sini kalau di atas 0,5 berarti cukup, kuat ya. Nah ini ada juga AV ya, AV kalau 0,5 ini, cukup kuat gitu ya. Oke, cukup kuat dalam artian, variabel yang bisa menjelaskan terkait dengan datanya gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, dan selanjutnya ada yang istilah, composite, reliability ya, ada composite
Di sini ada juga yang dikenal dengan composite ya, composite reliability ya teman-teman. Composite reliability ini untuk mengukur konsistensi dari indikator ya. Kalau misalkan ini di atas 0,7 gitu ya, ini berarti bahwa ini stabil ya, bisa mengukur secara konsisten, stabil ya, bisa mengukur konsistensi dari indikatornya gitu ya. Nah, kalau misalkan ketiga ini lolos gitu ya teman-teman semuanya, terkait dengan AV-nya gitu ya. Ini tentunya teman-teman semuanya, model kita ini sehat ya kalau ini. Nah, outer loading, ada AV, ada composite reliability, ini sehat gitu ya. Nah, model kita ini dikatakan sehat gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke PET coefficient gitu ya. PET coefficient ini untuk bisa menentukan pengaruh positif atau pengaruh negatif ya. Ya contohnya misalkan teman-teman semakin tinggi value maka semakin baik experience misalkan. Nah ini adalah pengaruh positif gitu ya. Jadi beriringan gitu ya kalau pengaruh positif ini ya. Oke, kalau misalkan sebentar ya, ada sesuatu yang mungkin teman-teman tanyakan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, iya. Kita lanjutkan ya. Oke, baik. Ini istilah-istilah ini udah ini ya. eh, Mungkin harus Bapak terangkan ya. Atau udah mengerti ya apa itu outer loading, apa itu AP, apa itu composite reliability ya. Baik ya, kalau sudah mengerti maka kami akan melanjutkan ke langkah berikutnya ya. Kalau ini kembali kepada PET coefficient, bahwa kalau pengaruh negatif ini semakin misalkan semakin banyak error, experience turun. Nah ini pengaruhnya pengaruh negatif gitu ya, seperti itu. Dan teman-teman semuanya ini biasanya kalau misalkan ini tidak berbarengan biasanya ya, kalau lebih kontradiktif ya, ada kalau semakin satu sisi pengaruh eksogen naik, ini terus endogennya akan turun gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat hasil, misalkan contoh dari temuan penelitian kita dari Smart PLS ditemukan bahwa functional value ini kuat, terus conditional value-nya kuat. Nah, ternyata di hal yang lain, variabel laten yang lain, emotional value-nya itu lemah, terus social value-nya ini tidak signifikan. Nah ini teman-teman apa artinya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, karena memang contoh kita ini terkait dengan penggunaan mobile JKN, artinya adalah pengguna mobile JKN ini tidak peduli terkait dengan emosi ya. Jadi ada beberapa terkait dengan hasil penelitian ini ya, ternyata teman-teman semuanya bisa kita lihat ya teman teman-teman semuanya ya, ini dilihat dari model ya. Jadi dalam hal ini teman-teman semuanya kita harus juga tahu model penelitiannya gitu ya, di mana perceived value ini terdiri dari beberapa multi objek gitu penelitian terkait dengan emosional ya. Kalau di sini perceived value ini terkait dengan emotional value gitu ya. Ya, ada emotional value-nya, ada
apa namanya, functional value-nya ya, terus juga ada social value ya, ada social value-nya, terus juga epistemic value ya, epistemic value, dan the last one is conditional value ya. Nah, di sini teman-teman semuanya bahwa hasil dari penelitian ini gitu ya, di sini bahwa functional value ini memang ditemukan hubungannya kuat ya, jadi functional value sama conditional value ya, karena memang ketika kita melihat terkait dengan pengalaman yang positif ya, mereka mempunyai bisa melihat mungkin fiturnya yang lengkap sehingga memang mereka kerasan untuk menggunakan mobile JKN ya. Nah, condition value misalkan karena memang betul-betul ketika mereka ingin menggunakannya ketika mereka sakit gitu ya. Nah, ini ada dua komponen yang sama hubungannya kuat ya terkait dengan apa namanya, pengalaman pengguna gitu ya. Nah, ini artinya bahwa penggunaan mobile JKN ini tidak peduli terkait dengan emosi, definisi ada emosi ya, dan juga dengan secara sosial dan epistemik. Jadi epistemik ini gambarannya adalah mereka mau belajar gitu ya, tetapi dalam hal ini memang di sini banyak sekali yang teman-teman kita di puskesmas gitu ya, misalkan kebanyakan kalau untuk ke apa namanya, usia-usia 50 ke atas gitu ya, mereka cenderung dalam tanda kutip kurang familiar, dan memang di beberapa daerah juga ada beberapa apa namanya yang literasi digitalnya kurang, sehingga memang ini tidak semuanya ya jadi yang dipersepsikan oleh apa yang menyebabkan customer experience-nya ini bagus. Ini hanya yang apa namanya yang sangat berpengaruh itu adalah kaitannya dengan functional value dan conditional value ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi mereka hanya peduli terkait dengan manfaat, kecepatan, dan kemudahan ya. Tapi di sini muncul masalah besar ya. Kenapa meskipun value-nya tinggi, experience-nya ini tidak selalu baik gitu ya. Nah ini Smart PLS biasanya berhenti sampai di sini. Dia hanya bilang ini signifikan atau tidak signifikan gitu ya. Tapi tidak bisa menjelaskan realita di lapangan gitu ya, sehingga kita memerlukan dig down lagi terkait dengan penelitian kualitatifnya gitu ya. Karena memang di NVivo ini membaca makna data gitu ya. Di sini kita masuk ke NVivo misalkan bahwa kalau Smart PLS ini berbicara angka, maka di NVivo ini berbicara terkait dengan ini angka ya, ini angka ya, terkait dengan ini angka, dan di sini ya pemaknaan gitu ya, lebih bersifat kepada pemaknaan, di mana memang kita harus pintar-pintar melakukan tema data yang kita kumpulkan itu kita temakan itu secara tepat gitu ya. Nah, contohnya misalkan terkait dengan node ya. Kalau ini berbicara terkait dengan awalnya berbicara terkait dengan node gitu ya. Nah, node ini adalah kategorisasi dari data yang kita apa namanya canangkan, yang kita seleksi gitu ya. Nah, makanya ada selective code gitu ya di sini. Ada contohnya misalkan terkait dengan error aplikasi ya, node-nya itu adalah berkaitan dengan kendala sistem gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau terkait dengan coding ini memasukkan data ke dalam node ya seperti tadi ya. Oke, jadi terkait dengan kendala sistem, contohnya error aplikasi, terus juga harus misalkan ketika login ini banyak barriernya sehingga lama gitu ya. Nah, ini terkait dengan kode. Nah, ada juga istilah yang perlu kita pahami di NVivo ini, dikenal dengan adanya open coding ya. Ini isinya adalah terkait dengan kumpulan semua tema ya teman-teman ya.
Terus juga yang dikenal dengan adanya axial coding ya, adanya di sini ada open coding ya, ada axial coding gitu ya, ada selective coding gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, ini perlu sedikit saja ya di-spill saja bahwa kalau open coding ini isinya adalah kumpulan semua tema. Kalau axial coding ini pengelompokannya. Nah kalau selective coding ini membangun hubungannya ya. Nah nanti teman-teman dari NVivo ini kita akan akan menemukan ini kaitannya dengan contoh studi kasus Mobile JKN ya. Pengguna tidak otomatis paham aplikasi gitu ya. Nah karena mereka butuh edukasi dan pendampingan ya. Nah ini yang ditemukan di dalam NVivo, sehingga di dalam ini kita di sini muncul istilah komunikasi ya kalau di istilah kesehatan promcast gitu ya, bagaimana mereka bisa memberikan pemahaman agar mereka yang menggunakan Mobile JKN itu mau menggunakan Mobile JKN, karena teman-teman semuanya ternyata yang melek digital pun belum ngeh, dan dia ketika kami ke lapangan gitu ya, ketika kita wawancara respondennya dan ternyata mereka ada juga yang generasi muda yang memang nggak kesulitan ya untuk generasi Z misalkan, tetapi setelah menggunakannya mereka menginstalnya kembali ya, sehingga di sini diperlukan motivasi ya berupa kata-kata kalau di dalam hal ini bagaimana mereka mau menggunakan Mobile JKN, yang kita perlu kreatif ya, mereka menggunakan leaflet atau pengumuman atau bahkan di angkot gitu ya, menggunakan suatu komunikasi yang harus menggunakan komunikasi yang brilian gitu ya, yang diistilahkan sebagai guerrilla marketing ya. Nah sehingga ini akan membantu komunikasi yang membantu user memahami terkait dengan value gitu ya. Nah ini juga di dalam hal penelitian kualitatif ini kita menemukan faktor kontekstualnya ya terkait dengan usia, terutama ya usia yang sudah manula ini memang mereka kesulitan gitu ya dalam bagaimana mereka melakukan login gitu ya. Terus juga terkait dengan literasi digital gitu ya, dan juga mungkin sistem sering error dan seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya, dalam hal ini ya, penggabungan antara penelitian kualitatif dan kualitatif ini ya, kita setidaknya punya beberapa kesimpulan ya. Kalau misalkan di Smart Palace ini bilang misalkan contoh ya, value ini berpengaruh gitu ya teman-teman ya. Kalau di NVivo ini akan bilang seperti ini, user belum tentu paham terkait dengan value gitu ya. Nah ini terkait dengan value-nya gitu ya. Akan muncul insight utama bahwa value tidak langsung bisa menjadi experience gitu ya. Jadi harus melalui komunikasi ya teman-teman ya. Mereka akan mulai ngeh ketika komunikasinya disampaikan dengan jelas ya, yang dinamakan dengan guerrilla marketing ya. Jadi guerrilla marketing itu semacam out of the box, bagaimana kita menyampaikan kata-kata sakti, dalam artian bagaimana mereka agar mau menggunakan Mobile JKN ya. Dan ini juga dipengaruhi dengan konteksnya juga ya, karena mungkin bagi yang peserta BPJS mereka diwajibkan juga kan ya untuk daftar secara mulai Mobile JKN misalkan seperti itu ya. Jadi customer experience ini terutama dipengaruhi juga ya, kalau CX ini ya, customer experience ini yang menggunakan Mobile JKN ini berkaitan dengan value-nya ya teman-teman. Juga kita harus pertimbangkan bagaimana komunikasinya ya, communication-nya ya. Ini menggunakan tip guerrilla marketing ya, yang diadopsi menjadi komunikasi kesehatan gitu ya. Terus ini kita juga harus bisa melihat
secara konteksnya gitu ya. Ya oke. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda ingin naik level gitu ya dalam hal penelitian ini, maka jangan hanya belajar toolsnya ya, tools apa kaitannya dengan Smart PLS dan NVivo gitu ya. Harus tahu cara, pahami dulu, yang penting adalah cara berpikirnya ya, karena tools ini kan bisa diganti lah kapanpun gitu ya, versinya pun bisa cepat gitu ya, bisa cepat berganti, tapi pada prinsipnya mindset kita ini menentukan kualitas Anda dalam melakukan suatu penelitian gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman telah bergabung dengan channel kami, terutama bagaimana kita melakukan mindset yang benar di dalam bagaimana kita melakukan penelitian mix method. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.